Tertawa adalah obat terbaik dan film komedi adalah resep sempurna untuk menghilangkan penat dan juga stres. Industri film Indonesia memiliki banyak film komedi yang sukses tidak hanya menghibur, tetapi juga mendapatkan apresiasi tinggi dari penonton dan juga kritikus. Dari kisah klasik yang tidak lekang oleh waktu hingga komedi modern dengan humor segar dan relevan, perfilman Indonesia terus menghadirkan karya-karya yang mengocok perut karena mampu menghadirkan tawa dan kebahagiaan di tengah kesibukan dan tekanan kehidupan sehari-hari yang juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dalam video ini, kami akan mengajak kalian menyelami dunia tawa dengan merangkum 7 film komedi Indonesia terbaik dengan rating tertinggi yang pastinya akan membuat kalian terbahak-bahak dan sukses mengocok perut. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1. Tidak ada daftar film komedi Indonesia yang lengkap tanpa menyebutkan Warkop DKI. Film ini adalah remake dari seri komedi legendaris Indonesia yang membawa kembali kenangan klasik dari trio legendaris Dono, Kasino, dan Indro. Disutradarai oleh Anggi Umbara, film ini menampilkan Vino J. Bastian sebagai Kasino, Abimana Arya Satya sebagai Dono, dan Tora Sudiro sebagai Indro. Ketiganya berhasil menghidupkan kembali karakter-karakter ikonik dengan humor khas yang selalu mengocok perut. Dengan humor slapstick dan situasi konyol, film ini berhasil memikat hati penonton lama dan baru, serta mencatat rekor penonton di bioskop. Film ini mengisahkan petualangan kocak trio Warkop yang bekerja sebagai petugas keamanan. Mereka mendapatkan tugas untuk menyelidiki sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan banyak pihak. Dalam menjalankan misi ini, Dono, Kasino, dan Indro terlibat dalam berbagai situasi lucu dan absurd. Dari adegan-adegan slapstick hingga adegan dialog-dialog jenaka yang menghibur penonton dari awal hingga akhir. Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 tidak hanya mengandalkan nostalgia, tetapi juga menawarkan humor yang segar dan relevan dengan penonton masa kini. Film ini berhasil mencetak rekor box office dengan jumlah penonton yang fantastis, menunjukkan bahwa humor klasik Warkop masih sangat dicintai oleh berbagai generasi. Ditambah dengan alur cerita yang mengocok perut, menjadikan film ini sebagai salah satu komedi terbaik di tahun 2016. Buat kalian yang ingin menontonnya kembali untuk mengisi waktu luang, kalian bisa menontonnya di berbagai platform streaming, salah satunya adalah video.com. Ngeri-ngeri Sedap. Ngeri-ngeri Sedap adalah film drama komedi keluarga Indonesia tahun 2022 yang disutradarai dan ditulis oleh Benedion. Film berlatar suku Batak ini dibintangi oleh Arswendi Beningswara Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir Manulang, Gita Bebita Butar-Butar, Lolox, dan Indra Jegel. Film Ngeri-ngeri Sedap ini dirilis pada 2 Juni 2022 di bioskop Indonesia berdurasi 114 menit. Ngeri-ngeri Sedap mengisahkan kehidupan Pak Domu dan Mak Domu ingin mengumpulkan anak-anak mereka untuk pesta syukuran Batak. Namun berbagai masalah muncul. Domu ingin menikahi wanita Sunda, tetapi ditolak Pak Domu karena kekhawatiran perbedaan adat. Sementara itu, Gabe menjadi pelawak meski dituntut kuliah hukum, dan Sahat menolak pulang dari Yogyakarta. Untuk memaksa pulang, Pak Domu dan Mak Domu berpura-pura bercerai. Rencana ini berhasil membuat anak-anak pulang, meski hanya sementara. Tetapi rencana itu akhirnya tetap terbongkar. Setelah serangkaian konflik, Pak Domu akhirnya menyadari kesalahannya. Setelah curhat dengan ibunya yang menasihatinya bahwa setiap keluarga memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Pak Domu kemudian mengakui calon istri Domu bisa belajar adat Batak, menerima pilihan karir Gabe, dan menghargai posisi terhormat Sahat di desanya. Akhirnya Pak Domu mengajak anak-anaknya pulang mengikuti permintaan Mak Domu. Mereka sekeluarga kembali bersatu dan merayakan kebersamaan dengan lebih memahami satu sama lainnya. Buat kalian yang belum menontonnya di bioskop kemarin atau ingin menontonnya kembali, film ini bisa kalian saksikan di platform streaming Netflix yang sudah tayang sejak 6 Oktober 2022 lalu. The Big Four.
The Big Four adalah sebuah film laga komedi Indonesia yang dirilis pada tahun 2022 lalu. Film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto, yaitu seorang sutradara ternama yang dikenal dengan karya-karya aksi dan horornya yang memikat. Dengan jajaran pemain berbakat seperti Abimana Arya Satya, Putri Marino, Martino Leo, Lutesha, Ari Kriting, dan Christo Immanuel, film ini menawarkan kombinasi sempurna antara aksi yang mendebarkan dan humor yang segar. Film ini menceritakan seorang detektif yang dikenal lurus dan taat aturan. Detektif ini sedang menyelidiki kematian misterius ayahnya yang mengantarnya ke sebuah pulau tropis. Di pulau itu, ia menemukan fakta mengejutkan tentang ayahnya yang ternyata adalah pemimpin kelompok pembunuh bayaran. Dalam upaya untuk mencari kebenaran dan balas dendam, sang detektif menemukan dirinya berada di tengah-tengah konflik yang berbahaya. Di tengah aksi yang intens, film ini juga menyajikan banyak momen komedi yang membuat penonton tertawa. Interaksi antar karakter yang beragam dan unik menambah keunikan dan daya tarik film ini. Dengan plot yang penuh dengan kejutan dan adegan aksi yang menegangkan, The Big Four berhasil menyajikan hiburan yang lengkap. Film ini dirilis secara global di Netflix pada 15 Desember 2022 lalu dan mendapatkan perhatian dari penonton internasional. Dengan kombinasi cerita yang menarik, aksi yang spektakuler, dan humor yang cerdas, The Big Four adalah tontonan yang wajib bagi para pencinta film laga dan juga komedi. Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah adalah sebuah film drama komedi keluarga yang disutradarai oleh Ernest Prakasa yang juga turut berperan sebagai salah satu karakter utama. Selain Ernest Prakasa, film ini juga dibintangi oleh sederet aktor berbakat lainnya seperti Dion Wiyoko, Gisela Anastasia, Adinia Wirasti, Chiu Ken Wah, dan masih banyak beberapa pemain lainnya. Cek Toko Sebelah menawarkan tontonan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati dan penuh makna. Film ini menceritakan tentang Erwin yang memiliki kehidupan yang sempurna dengan karir gemilang di usia muda dan kekasih cantik yang tidak kalah sukses, yaitu Natalie. Namun semuanya berubah ketika Ko Afuk atau ayahnya yang semakin uzur ingin mewariskan toko sembako keluarga kepada Erwin, yaitu anak kesayangannya. Sementara itu, Johan, yaitu kakak Erwin, merasa terpinggirkan dan marah. Sebagai anak sulung yang merasa paling perhatian kepada orang tua mereka, Johan yakin dia dan istrinya, yaitu Ayu, lebih berhak meneruskan toko tersebut. Sayangnya, Ko Afuk sulit mempercayai Johan yang selalu memberontak. Cek Toko Sebelah bukan hanya sekedar film komedi keluarga, tapi juga menggambarkan konflik dan dinamika dalam sebuah keluarga dengan cara yang menyentuh dan penuh humor. Dengan alur cerita yang menarik dan akting yang memukau dari para pemainnya, film ini berhasil menggabungkan elemen drama dan komedi dengan apik. Cek Toko Sebelah telah dirilis pada 28 Desember 2016 lalu dan masih menjadi salah satu film yang layak untuk ditonton ulang bagi kalian yang ingin menikmati kisah keluarga yang menghibur dan penuh makna. My Stupid Boss. My Stupid Boss adalah sebuah film komedi Indonesia dan diadaptasi dari novel berjudul sama karya Chaos at Work yang menyajikan kisah lucu dan kocak tentang dinamika kantor yang tidak biasa. Film yang disutradarai oleh Upi Avianto ini dirilis pada tanggal 19 Mei 2016 lalu. Film dengan latar belakang pengambilan gambar di Indonesia dan juga Malaysia ini berhasil menghadirkan nuansa yang autentik dan juga menarik. Film ini meraih sukses besar, mendapatkan 6 nominasi di Festival Film Indonesia 2016 dan memenangkan 3 di antaranya termasuk penghargaan aktor utama terbaik untuk Reza Rahadian. Penghargaan ini menjadi yang ketiga bagi Reza dalam kategori tersebut, menegaskan kehebatan aktingnya dalam memerankan karakter bos yang eksentrik. My Stupid Boss, film ini mengisahkan tentang hubungan antara seorang karyawan dan bosnya yang berkelakuan super ajaib, absurd, dan karyawannya yang harus menghadapi berbagai situasi aneh dan lucu. Karakter-karakter yang unik dan plot yang menggelitik menjadikan film ini sangat menghibur dan mudah diingat oleh penonton. Tidak hanya sukses secara artistik, My Stupid Boss juga menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa di Indonesia pada saat itu. Dengan meraih 3 juta penonton, prestasi ini menjadikannya sebagai film paling sukses pada tahun 2016, baik dari segi kualitas maupun komersial.
Dengan humor yang segar dan penampilan para pemain yang memukau, My Stupid Boss tidak hanya menghibur, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi penontonnya. Film ini adalah salah satu bukti nyata bahwa film komedi Indonesia mampu bersaing dan meraih tempat di hati penonton. Get Married. Get Married adalah sebuah film drama komedi Indonesia yang menghadirkan kisah penuh humor dan kehangatan. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini dirilis pada tahun 2007. Film ini dibintangi oleh jajaran aktor dan aktris ternama seperti Nirina Zubir, Ringo Agus Rahman, Aming, Dedi Mahendra Desta, Richard Kevin, Meriam Belina, Jaja Miharja, Ira Wibowo, Ingrid Wijanarko, dan juga Iga Mawarni. Film ini tidak hanya menyajikan komedi yang mengocok perut, tetapi juga membawa karakter-karakter yang kuat dan unik serta plot yang menarik, membuat Get Married menjadi salah satu film komedi drama terbaik di Indonesia pada masanya. Film ini mengisahkan 4 anak muda yang merasa paling frustasi di Indonesia, yaitu Mai, Eman, Benny, dan Guntoro. Mai yang bercita-cita menjadi polisi wanita malah dikirim ke akademi sekretaris. Eman yang ingin menjadi politisi malah dimasukkan ke pesantren. Benny yang bermimpi menjadi petinju masuk sekolah pertanian. Guntoro yang ingin menjadi pelaut malah kursus komputer. Keempatnya menangisi hari-hari mereka dengan bermain gaple di pinggir kali. Kehidupan mereka berubah ketika orang tua Mai menyadari pentingnya keturunan, berusaha mencarikan jodoh untuknya. Mai yang tomboy dan berselera tinggi ingin pasangan yang gagah, menolak lamaran seorang olahragawan kekar. Ketiga sahabatnya pun berusaha menyingkirkan pria-pria yang mendekatinya. Masalah makin menjadi rumit ketika Mai jatuh cinta pada Randy, bos dari bodyguard yang pernah melamarnya. Randy yang juga didesak ibunya untuk menikah tertarik pada Mai yang unik. Namun upaya ketiga sahabatnya untuk menghalangi hubungan Mai dan Randy menyebabkan kekacauan. Film ini berhasil menjadi tontonan yang tidak hanya menghibur, tapi juga penuh makna. Dan juga menghadirkan kisah persahabatan, cinta, dan perjuangan hidup yang unik dan menggelitik. Agak Lain. Agak Lain merupakan film komedi horor terbaru yang dibintangi oleh Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Disutradarai dan ditulis oleh Muhatli Ako, film ini tayang di bioskop mulai 1 Februari 2024 lalu. Film ini sempat menjadi pusat perhatian dan viral di media sosial karena cerita yang disajikan sangat menarik dan juga bikin penonton tertawa terbahak-bahak. Selain 4 aktor utama yang juga personil Agak Lain, film ini juga dibintangi oleh Tisa Biani, Indah Permatasari, Hari Kriting, Mamat Alkatiri, Pras Teguh, dan Anggi Marito. Agak Lain menampilkan cerita dengan latar belakang di sebuah pasar malam, yaitu 4 orang yang diteror arwah gentayangan saat mengelola wahana rumah hantu. Bene, Boris, Jegel, dan Oki adalah 4 sahabat lama yang berjuang mengatasi kesulitan ekonomi. Mereka melihat peluang baru saat sebuah pasar malam dibuka di dekat tempat tinggal mereka dan memutuskan untuk mengelola wahana rumah hantu. Meskipun usaha awal mereka gagal karena kurangnya ketakutan pengunjung, mereka tidak menyerah dan melakukan renovasi besar-besaran untuk membuat rumah hantu itu lebih menyeramkan. Ketika seorang pengunjung pertama bernama Gilang memasuki rumah hantu, ia mengalami serangan jantung dan meninggal di tempat. Keempat sahabat panik dan memutuskan untuk menyembunyikan jenazah Gilang di dalam rumah hantu tersebut, tanpa menyadari bahwa arwah Gilang akan menghantui tempat itu. Ironisnya, kehadiran arwah Gilang justru membuat rumah hantu menjadi lebih menakutkan dan viral di media sosial dan menarik semakin banyak pengunjung. Ketegangan meningkat saat penyidik mulai mencurigai keterkaitan rumah hantu dengan hilangnya Gilang yang membuat Bene dan kawan-kawan semakin ketar-ketir. Buat kalian yang belum menontonnya di bioskop kemarin, film ini bisa kalian saksikan di platform streaming Netflix yang sudah tayang beberapa waktu lalu. Dari Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos, hingga Agak Lain, 7 film komedi Indonesia terbaik dengan rating tertinggi telah menghibur dan mengocok perut penonton dengan cerita-cerita kreatif dan lucu. Film-film ini tidak hanya menyajikan tawa, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai tentang keluarga,
persahabatan, dan kehidupan sehari-hari dengan cara yang menghibur. Jangan lewatkan berita terkini seputar dunia perfilman lainnya, dan jadilah yang pertama mengetahui berita terbaru dan eksklusif dengan mensubscribe channel Phone News sekarang juga. Jangan lupa kirimkan dukungan dan partisipasi kalian lewat Super Thanks sebagai bentuk respect, atau kalian bisa mendukung kami lewat Saweria. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten-konten menarik dan berkualitas. Jangan biarkan masalah membuat kalian kusut seperti mie instan di pagi hari. Selesaikan dengan tawa dan semangat, seperti ketika mencari sendok di antara seleramu yang hilang.